Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala mahabbatan nabiyyi minal iman wa ja'ala sunnatahu tariqan ila dukhulil janan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amara bi mahabbatin nabiyil adnan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shalla wa sham. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan, kita hormati sahibul bait, anak gurta Abah Kiai Haji Zainal Abidin, dan juga guru kita Kiai Haji Sibili, dan juga yang kita hormati yang berbahagia Gus Ustaz Mas'ud Soleh, pembawa acara, dan juga Ustaz Al-Qari, para alim, para kiai, asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Al-Faqir pada malam ini berada di tempat ini. Dan sebelum dari sini, saya dari Padang ya. Dan seharusnya minggu ini giliran di istri tetapi mendadak dijemput di Padang ya. Padahal yang kita rencanakan ke sini. Jadi dari Padang terus ke sini belum ketemu istri nih. Ya, pulang dari sini terus ke Malaysia. Jadi nasib Pak ya. Dulu saya nggak ada cita-cita jadi ustaz. Saya cita-cita saya dulu jadi menteri, jadi bupati sebenarnya. Jadi gubernur ya. Saya bayangkan jadi menteri luar negeri, dalam negeri. Dan saya pelajari ya semua syarat-syarat untuk menjadi menteri, menjadi politikus ya, politiknya, ekonominya, sejarah dunianya, bahkan psikologi politik, psikologi sosial. Nasib jadi ustaz. Masyaallah. Nah, dulu mengebu-ngebu sekali saya ingin jadi itu, tapi setelah jadi ustaz mungkin Allah sudah cabut keinginan itu sudah ya. Maka begitu melihat ya, Kiai Sibili, Kiai dan ulama dan umaro sekaligus, itu luar biasa. Amin. Itu memang sesuatu yang pasti itu, pasti ulama, pasti umaro. Amin, 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 amin. Ya, apapun niat baik, semoga ya, kita doakan ya, menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Amin. Saya kaget begitu masuk ke sini, pasti. Tapi ada yang pas dari maknanya itu, yang pas di hati gitu.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, apapun ya, kehidupan ini semua kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jadi ya jadi bupati, kalau enggak ya enggak jadi. Mas lihat. Ya, semuanya pas lihatnya. Tapi saya heran kalau enggak jadi, Pak. Kalau beliau di sini enggak jadi, heran betul. Baiklah. Dalam mukadimah ini saya ingin menceritakan tentang sejarah Maulid. Ya, saya tiba-tiba teringat dan saya cari-cari, saya punya catatan 20 tahun yang lalu masih ada, bahwa kita mendengar sekilas bahwa Maulid itu ya, sejarahnya kembali kepada Al-Malik Muzaffar ya, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sebelum itu Maulid itu tradisi Daulah Fatimiyah. Ini menurut sejarah. Tapi ini Pak, sejarah yang ditulis oleh orientalis. Itu dia melihat dari kajian pustaka, katakan dari buku. Tapi di dalam tradisi Sufi, Maulid itu dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda, cara yang sesuai dengan zaman masing-masing. Itu sejak Rasulullah wafat. Karena ketika Rasulullah wafat, tidak perlu mengenang orangnya hidup, ada. Tapi ketika wafat mulai mengenang, kan zikro Maulidin Nabi, mengenang hari kelahiran dan mengenang sosok pribadi Nabi. Itu Maulid. Nah, mengenang itu ya setelah wafat. Dan seluruh sahabat ya, menceritakan, ini kan mengenang kisah Nabi kepada putra-putrinya setiap saat. Itu juga udah mulai Maulid, tapi dengan cara yang sangat sederhana sekali, karena nggak perlu apa-apa ya. Orang semua sudah mencintai Nabi, dan orang-orang itu hidup di zaman Nabi, jadi dia cerita kepada anak-anaknya supaya ingat Nabi. Maka salah satu dalil daripada peringatan ini, ulama ya, mengutip salah satu penggalan ayat, wa dzakir bi ayyamillah wa dzakirhum bi ayyamillah. Penggalan ayat di mana Allah menyuruh Nabi Allah Musa untuk mengeluarkan Bani Israel minaz zulumati ilan nur, yaitu dari perbudakan Fir'aun, kemudian diselamatkan dan dibawa. Nah, selama perjalanan menuju Palestina ya, dari kota Fir'aun, apakah di Luxor atau ya, di Sudan atau di Mesir, di sekitar itu ya, dibawa. Sepanjang perjalanan ya, terjadi kisah-kisah pertolongan Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya ini, seperti datangnya makanan dari langit, terpancarnya air dari 12 batu menjadi 12 mata air, dan dibelahnya lautan dan lain sebagainya. Nah, ini disebut ayyamillah, hari-hari Allah, hari-hari di mana Allah menolong dan memberikan nikmat. Lahirnya, kedatangannya Nabi Musa kepada Bani Israel. Allah menurunkan Al-Quran ayat ini kepada Rasulullah agar Rasulullah menyuruh Bani Israel mengenang hari-hari tersebut. Jika Allah menyuruh dan Nabi menyuruh Nabi untuk memperingati, menyuruh ingat kaum Bani Israel ya, agar mengingat hari-hari Allah, maka tidak ada hari yang paling wajib kita ingat adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Nah, maka para sahabat menceritakan. Nah, kemudian setelah masa sahabat, masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in inilah ada buku pertama kali ditulis, buku Maulid, yaitu ditulis oleh Urwah ibnu Zubair ibnu Awam, karena saudaranya Urwah ini Abdullah bin Zubair. Kalau Abdullah sahabat, dia bersama Rasulullah, tapi adiknya Urwah ini lahir tahun 23 Hijriah, 23 tahun setelah Nabi wafat. Ya, maka tidak bertemu Nabi. Nah, dia ketika itu hadis belum mulai ditulis. Ya, karena lahirnya Umar bin Abdul Aziz ya, itu tahun 40, dan baru ada pembukuan hadis, sedangkan Urwah tahun 23. Di tahun 40, di hari lahirnya Umar bin Abdul Aziz, Urwah menulis kitab As-Siyar wal Maghazi. Isinya hanya tentang Nabi dan perjalanan perang, ya, dakwah selama hidupnya. Dan itu yang dibacakan di zaman itu, di abad itu, tentang Nabi. Itu kan zikro namanya, ingat. Dan dari penulisan inilah terus ya, abad demi abad timbul tulisan demi tulisan, akhirnya ditulis sekarang seperti Al-Barjanji dan seterusnya. Nah, tulisan Urwah ini masih dalam bentuk hadis, jadi masih an-ana, masih anpulan bahwa Nabi begini-begini, anpulan Nabi begini, dikumpulkan dalam hadis. Jadi itu dibacakan oleh orang di zaman itu, kumpul begini, yang baca satu anpulan ya, berkata bahwa Nabi pernah begini. Dan orang duduk khusyuk, semangat, sungguh-sungguh ngedengerin bacaan sejarah Nabi itu. Ya, masih istilahnya anak-anak ya. An dari Nabi, dari ini Nabi gitu. Kalau sekarang kalau maulidnya dibaca an tidur ya. Misalnya saya baca hadis an pulan qala, bahwa Nabi perang di zaman itu bla 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 bla, an pulan qala gitu bang. Itu tidak cocok. Jadi di abad pertama, di abad 40 Hijriah sudah ada buku maulid ya, kita menyebutnya sekarang itu, waktu itu ya bukan ya. Tapi karena pada waktu itu zaman untuk peperangan, maka maulidnya artinya buku yang menyangkut tentang Nabi, buku perang, As-Siyar wal Maghazi ya, perangan, buku-buku peperangan Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian di abad kedua buku ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhturi tentang akhlak Nabi, sifat Nabi, baik sifat fisik dan sifat rohani, akhlak. Nama kitabnya Sifatun Nabi. Itu masih anak-anak, masih anak-anak, berkata sahabat bahwa kepala Nabi, bahwa mata Nabi, an bahwa hidung Nabi, an bahwa bibir Nabi, pipi Nabi, tangan Nabi, halusnya kulit Nabi, berdiri, warna kulit dan seterusnya. Nabi di rumah, Nabi dengan istri Nabi, terus itu sifatun Nabi. Abad kedua, abad ketiga, abad keempat, banyak nama-nama kitab yang judulnya Sifatun Nabi. Al-Imam Al-Bukhturi, ada lagi Abul Hasan Al-Madaini ya, itu di abad ketiga, keempat, dan banyak sekali rupanya ya. Karena ketika kita sering mendengar bahwa maulid itu kembali kepada Syiah, maulid itu kembali hanya di zaman Salahuddin, kok pendek sekali. Sedangkan yang mentradisikan maulid itu orang Sufi.
setelah saya selusuri, justru sejak masa tabi'in sudah ada buku maulid. Ya. Dan baru di zaman Malik Muzaffar itu, ya, yang ditulis kitabnya At-Tanwir fi Maulidil Bashir oleh Abul Khattab Ibnu Dihya. Ini yang dikenal. Semua sejarawan kembali ke sini. Kenapa? Karena buku ini pertama yang menuliskan Nabi dalam bentuk historikal, ya, susunannya adalah susunan adabi, sastra, berbentuk tulisan prosa seperti berjanji misalnya, ya. Namun iman umat Islam makin kesini makin lemah. Nggak mungkin ngaji itu merayakan maulid Nabi menggunakan kitab, baca kitab an itu. Terus termasuk Syama'il Muhammadiyah itu juga buku maulid. Syama'il kan sifat. Dulu nama kitabnya Sifatun Nabi, ada 5, ya, di abad kedua, ketiga, keempat, masing-masing 2 kitab, judulnya Sifatun Nabi, Sifatun Nabi, Sifatun Nabi. Nah, di abad keempat ini, ya, dan yang menulis Asy-Syama'il Muhammadiyah pun bukan 1 orang, banyak. Baru kemudian At-Tanwir tadi, ini yang ditulis oleh Ibn Dihya dan diberi hadiah berapa puluh dinar itu oleh raja pada saat itu karena menulis sejarah buku, satu sejarah tentang kehidupan Nabi, ya, dalam bentuk tulisan sejarah seperti yang kita kenal sekarang. Namun orang-orang sufi, ya, Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, yang beliau menemukan 10 buku yang ditulis oleh orang sufi sejak abad ketiga, yang ditulis dalam bentuk prosa, ya, kata-kata puitis, ya, tapi bukan bentuk syair, bentuk prosa. Nah, ketika orang sudah mulai bosan, bukannya bosan ya, karena kecintaannya kepada Nabi lemah, maka penceritaan sejarah diubah dalam bentuk puisi, dalam bentuk syair untuk menarik, sampai akhirnya dilagukan, diiringi dengan lupu. Isinya adalah tentang Nabi, ya. Nah, maka maulid itu ya, sejak Nabi wafat orang sudah mengenang maulidin Nabi gitu. Dan sampai hari ini banyak sekali tulisan-tulisan maulid, dan yang paling dikenal di negara kita adalah Al-Barjanji, ya, Al-Barjanji. Dan ada yang dari Yaman kan, seperti apa yang dari Yaman itu, karangan Syekh Al-Habib Umar misalnya, dia ulama misalnya, itu yang paling terakhir kan, ulama. Ada sebelumnya Dibai misalnya, ya, banyak sekali. Nah, maka abad demi abad perayaannya ya mengikut tradisi yang ada di zaman masing-masing. Nah, sehingga kita kalau nggak dibikin ramai seperti yang kita rayakan, ya, ramai, ada makanan, ya, bahkan ya, campur-campur, ada kegiatan macam-macam itu. Nah, itu adalah untuk menarik. Bahkan anehnya justru yang hilang adalah pembacaan sejarah Nabi-nya. Ya, yang hilang justru pembacaan sejarah Nabi. Nah, kalau di dalam tarekat sufi, ya, qasidah burdah misalnya dibaca dari awal sampai akhir, ya, kemudian mahalul qiyam, dan setelah itu mengambil hikmah-hikmah dari perkataan-perkataan Nabi, ya, untuk kita ambil pelajarannya setelah mengenang sejarahnya dalam bentuk syair. Dan ulama-ulama kita dulu Nusantara telah menerjemahkan buku-buku maulid, ya, dalam bahasa Melayu. Nah, saya punya mertua di Kelantan, di Malaysia. Kakek mertua itu dia menulis
kitab Maulidin Nabi dalam bahasa Melayu. Dia seorang pimpinan pesantren. Ya. Di zaman dia mimpin pondok, Maulid masih ramai itu. Buku Maulid dia dibaca oleh orang-orang di daerahnya. Tapi ketika menjadi negara Malaysia, ada kepentingan politik tertentu di daerah Kelantan itu Maulid tidak ada. Lalu ketika saya tahu bahwa kakek istri saya itu menulis Maulid, maka saya minta kepada yang penggantinya sekarang, abang ipar, untuk bikin Maulid. Kita coba baca Maulid kakek antum. Gitu. Akhirnya dicoba, membludak lagi tuh. Karena di Kelantan ini ada pergerakan yang kurang pro kepada Maulid gitulah. Jadi berpuluh-puluh tahun ada Maulid. Setelah dibaca dan dibacakan Maulid dalam bahasa Melayu, ya, masyarakat antusias lagi. Ya, dan ribuan waktu itu hadir ya, untuk mendengarkan Maulid. Jadi tradisi ini di Indonesia ini Maulid untuk semua kalangan. Kalau di Arab itu hanya sufi saja, masyarakat umum nggak merayakan. Di Mesir misalnya Al-Azhar ya, dan selebihnya adalah di majelis-majelis seperti ini begitu ya, orang-orang yang bertarekat saja itu Maulid. Ada masyarakat umum nggak ada. Di dunia ini nggak ada yang Maulid sehebat Indonesia. Ya, TK ngadain Maulid, SD Maulid, SMP Maulid, SMA Maulid, Ibtidaiyah Maulid, Sanawiyah Maulid, perguruan tinggi Maulid, lurah Maulid, camat Maulid, bupati Maulid. Kalau beliau jadi bupati, pasti Maulid itu di kantor bupati. Presiden kita Maulid, luar biasa. Ibu-ibu apalagi, majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak. Ya, sampai mabok lah Maulid itu. Nah, namun timbul satu problem, yaitu kehilangan rohaninya, ya, kehilangan cintanya. Ya, bahkan seruannya mulai orang mengambil perhatian. Mari kalau memang cinta kepada Rasulullah, kita Maulid. Itu seruan yang kurang tepat. Justru kita merayakan Maulid untuk mendapatkan cinta. Ya, karena kita tidak punya cinta. Luar biasa. Ya, ya. Allah. Tapi karena ada yang mempropagandakan acara Maulid, jadi barang siapa yang cinta kepada Nabi, mari Maulid. Itu propaganda Maulid namanya. Ya, kampanye Maulid lah itu. Ya. Tapi sebenarnya hatta orang sufi menjadikan Maulid itu sebagai ekstrakurikuler, ya, metode tarbiyah sufiyah. Itu bukan kurikulum dasar, itu ekstra. Saya pernah menyebutkan kan, di dalam tarekat itu ada, karena itu sebuah pendidikan tarbiyah. Jadi ada materi utamanya, ada materi ekstranya. Nah, materi utamanya kan zikir, mujahadah misalnya. Nah, ekstranya Maulid. Ekstranya qasidah. Ekstranya juga adalah baca ahzab, aurad, wazifah. Ya, hizib-hizib itu bukan tarekat. Itu media untuk membangun emosional, membangun orang mengira bahwa orang sufi itu hanya zikir, hanya ibadah, enggak senyum gitu, ya, enggak ada seninya. Justru ya, mereka orang-orang sufi adalah orang-orang yang berbahagia. Tentunya banyak ungkapan-ungkapan bahagia itu diungkapkan ya, dalam bentuk prosa, syair, ya, sehingga seninya justru tinggi sekali, ya, sangat artistik. Ya. Nah, maka
qasidah dan maulid serta bacaan-bacaan wirid hizib-hizib itu menjadi ekstra kulikuler mereka untuk tasqilul dzauq, ya, mempertajam dzauq. Ya. Karena nafsu kalau terus dibawa zikir, dibawa ibadah, ya, lama-lama menjadi malah bosan dia. Ya, maka dikasih sedikit, diempanin sedikit nafsunya, tetapi yang mubah, tidak yang haram, berqasidah agar timbul gairah, agar nafsunya tunduk lagi dengan kehendak rohani. Ya, tersenyum, ketawa, bahagia, ya, bahkan seperti menari padahal bukan menari, ya, harakah atau wajan istilahnya dalam tasawuf. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa media ini diciptakan oleh orang sufi maulid itu. Ya, mungkin dibawa ke publik itu memang di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Adapun dalam lingkungan yang eksklusif tertutup, ulama sufi sejak abad ketiga memang membaca buku Sifatun Nabi tadi itu, yang anak-anak dibacakan. Memang karena orang-orang sufi adalah orang-orang yang ingin meraih akhlak Nabi. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Nabi memang setiap hari, ya, dibedah setiap hari, diuraikan setiap hari, dikenang setiap hari, ya. Bahkan yang mereka ingin raih adalah sifatun Nabi itu, yang disebut hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammadi, Asrar Rabbani, Anwar, semua adalah apa yang ada di dalam batin Nabi itu yang ingin didapatkan, itu yang ingin diperoleh. Maka semua yang berkaitan Nabi, ya, mereka perdengarkan, mereka kenang, mereka ucapkan, mereka lantunkan, mereka baca sejak abad ketiga 200 sekian, dan tidak berhenti sampai sekarang. Baru oleh Salahuddin Al-Ayyubi dia merasa bahwa dia besar, katakan dia kuat dari ritual maulid itu dalam lingkungan yang eksklusif di dalam tarbiyah sufiyah. Dia merasa, ya, dirinya timbul wafa, timbul khidmah, timbul setia, timbul cinta, ya, dari majlis maulid itu. Maka dia bawa untuk mempersatukan umat Islam melawan perang salib, ya. Kenapa tradisi dulu orang maulid jalan-jalan bawa obor, kan? Apa kalau jalan bareng-bareng itu? Pawai. Ya. Itu memang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Umat Islam dalam keadaan berpecah belah, asik dalam khilafiyah, ya, sehingga terpecah-pecah boleh. Maka itu sebab perang salib, ya, mampu menghancurkan umat Islam pada saat itu. Maka Salahuddin Al-Ayyubi menaik kuda lalu jalan ke kampung-kampung membaca selawat Nabi dan memanggil orang untuk mengikuti di belakang. Akhirnya terus, ya, dibawa ke alun-alun, ke lapangan, ya, akhirnya mengikuti sampai di lapangan, baru dia berceramah tentang persatuan, ya, dengan membawa atas nama Nabi. Orang yang berselisih madhab, berselisih firqah, berselisih aliran ini aliran itu, berselisih tentang orientasi politiknya, tapi ketika, ya, dikedepankan, dihadirkan nama Nabi, maka semua orang kumpul datang, dan setelah itu digerakkan untuk memukul mundur pasukan salib dari Palestina dan diambil Masjidil Aqsa. Itu berkat maulid, persatuannya, gitu. Namun kita ini sekarang yang terjadi, ya, saya sering timbul tanda tanya, kenapa setiap mulai masuk bulan maulid ada saudara kita sebelah sana yang udah siap dengan senjatanya itu untuk, ya, melemparkan peluru-peluru bid'ah gitu. Nah, ini maulid gagal membangun persatuan, ya. Maka kita perlu tinjau ulang lagi, kenapa maulid gitu. Nah, memang tradisi maulid adalah tradisi sufi, ya, dibawa ke publik oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Nah, pada saat itu di negara kita timbul kesultanan Islam. Nah, sultan itu pun merayakan Maulid juga untuk mempertahankan negara ketika dijajah oleh Portugis. Ya. Di Cirebon misalnya, mungkin di Makassar juga sama, di kerajaan Guatalo dulu. Ya, kalau Maulid itu mereka taruh pedang, tombak, senjata pun di depan dan dibacakan Maulid ya, untuk perang. Ya. Tapi lama-kelamaan jadi tradisi, bukan hanya pedang, ya, akhirnya ada bedah, make up, gincu, ya, ditaruh di tengah, dibacakan Maulid agar cepat kawin. Ya. Ada barang-barang toko supaya tokonya manjur dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bergeser Maulid untuk membangun cinta, ya, tetapi berubah ya, menjadi tempat ya, untuk mencari berkah. Padahal keberkahan yang paling penting adalah cinta itu. Ya, tapi lebih kepada keberkahan yang bersifat materialistik, bukan keberkahan yang bersifat maknawi, rohani. Sampai hari ini di dalam golongan orang-orang sufi tetap merayakan Maulid, bukan hanya di bulan Maulid, seminggu sekali. Ya, mereka seminggu sekali membaca Maulid, kemudian makhlul qiyam, ya, kemudian tausiah. Awalnya zikir, baru Maulid, dan karena itu merupakan ekstrakurikuler. Ya. Itu pun kalau kita tidak berniat untuk mendapatkan cinta ya, dari Rasulullah SAW, dari Allah, ya, maka sia-sialah kita melakukan Maulid. Ya. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, Allah menyuruh kepada Nabi, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau ingin mempunyai atau ingin cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Kalau arti bebas, ini juga versi sufi. Jika engkau ingin mempunyai cinta Allah, untuk engkau gunakan mencintai Allah, ambillah cintaku pada Nabi, ikutilah. Nanti Allah akan bagi cintanya melalui Nabi, baru engkau dapat mencintai Allah dengan cinta itu. Konsekuensinya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka al-hubbu huwa ghufran. Cinta itu ampunan kalau dapat. Ya. Nah, maka bagaimana untuk mendapatkan cinta? Maka kita mesti memahami, maka Allah mengajarkan kita ya, tentang cinta fisik, cinta syahwat. Ya. Manusia ada dua unsur, fisik, zahir, dan unsur ruh, batin. Kedua-duanya punya cinta. Nah, sekarang ya, untuk sebelum masuk kepada cinta yang dibicarakan dalam Al-Quran, dalam agama, dan orang-orang sufi terutama yang concern terhadap masalah ini, kita bicara cinta yang kita pahami, yaitu cinta fisik. Ya, cinta fisik, cinta apa? Cinta kepada anak, cinta kepada ayah, kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada harta, cinta kepada lawan jenis. Ini adalah cinta syahwani, cinta jasmani, cinta fisik. Ini pun kita tidak dapat mencintai perempuan dengan cinta kita, mesti dengan cinta perempuan. Bukan dengan cinta kita. Kalau cinta kita itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi terjadi percintaan itu adalah karena kedua-duanya memberikan cintanya kepada pasangannya. Cinta kepada dirinya.
ada kaitannya erat dengan tauhid sebetulnya. Maka kita diajarkan oleh Allah tauhid yang melalui bukti-bukti alam ini. Kita cerita sekarang cinta syahwani yang kita katakan seorang laki-laki berkata kepada perempuan, aku cinta padamu. Sebetulnya itu bohong sekali. Ya, dan terkadang perempuan juga bodoh, tertipu juga. Sudah bohong, tertipu. Ya, aku cinta padamu, cinta mati. Ya, padahal yang ada, aku cinta padaku. Nggak ada Pak, orang cinta keluar melewati dirinya ke diri orang lain, itu nggak ada. Allah nggak menciptakan begitu. Hubbul khair ma fihil khair. Cinta kepada orang lain nggak ada kebaikannya. Nggak ada. Baik kita kepada perempuan, perempuan kepada laki, nggak ada. Allah ciptakan kita cinta kepada diri. Kalau dalam kajian tasawuf itu namanya wihdatul haq wa wihdatul khalq. Ketunggalan Allah dan ketunggalan makhluk. Makhluk itu tunggal Pak. Saya coba masing-masing. Ya, aku sendiri tunggal atau tidak? Tunggal. Kita ini tunggal. Cuman tunggal yang diperbanyak gitu. Nah, ketika tunggal yang diperbanyak, maka ada beberapa tunggal, maka berubah kata tunggal menjadi kata satu. Karena kalau udah kata satu, itu satu ini setengah daripada satu yang lain. Kalau cuma satu-satunya tunggal, tapi ketika datang tunggal yang kedua, ini berubah menjadi satu. Fal wahid huwa nisful isnain. Satu itu separuh dua. Itu. Karena 2, 3, 4, 5, 6 seperti yang kita terangkan dulu, nggak ada hakikatnya, nggak ada dirinya. Yang ada diri cuma satu. Jadi itu namanya wihdatul khalqi, ketunggalan makhluk. Kita itu hanya tunggal jadi diri kita, nggak pernah ngerasa jadi diri orang lain, nggak pernah, nggak bisa Pak. Kita ngerasa perasaan orang lain itu nggak bisa, nggak bisa. Jadi ketika laki-laki berkata kepada perempuan, aku cinta padamu, bohong itu Bu. Ya. Yang ada aku cinta padaku, ambillah cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Penuhi keinginanku. Kalau tidak, aku kembalikan kau ke orang tuamu, kan gitu. Sama perempuan juga, hanya engkau Bang, satu-satunya laki-laki di dunia ini. Engkau adalah seperti dewa penolong dalam hidupku. Kemanapun engkau pergi akan aku ikuti, hidup tanpamu akan sia-sia. Begitu pengantin baru Pak, baru tahu kalau suaminya yang sah barusan itu bencong. Minta cerai nggak Bu? Cerai Pak, langsung berubah, engkau kejam, pengkhianat, bangsat, berubah Pak dalam beberapa detik aja. Yang diingininya nggak ada. Selama dia masih memegang cinta pasangannya dan dia mencintai dengan cintanya, maka dia satu, enggak dua. Itulah dikatakan bahwanya al-hub itu badlus sifat, ya, minal mahbub lil muhib, tukeran sifat dari kekasih untuk si pencinta, begitu. Tukeran cinta. Cinta itu ya satu nama yang jami', isinya adalah sifat-sifat ilmu, mengerti, memahami, baik sangka, nerima, ridho, bersyukur, menyabari, memahami. Itu isinya cinta tuh. Kita punya anak perempuan egois, pemalas, tidak sabaran. Begitu punya kekasih, berubah jadi sabar, jadi rajin. Ya, karena cinta kepada dirinya itu tuh diambil oleh orang dan ya, sehingga dia dapat memeluk kekasihnya, mencumbu kekasihnya yang dia khayalkan di luar dirinya, yang dia sebut kekasih, yang kalau sudah expire-nya habis, maka habis cintanya.
Itu cinta. Ya. Salah satu bukti, ibu-ibu saya tanya, kalau rumahnya terbakar, lalu di dalam rumah yang terbakar itu suaminya kebakar sedang menggelepar-gelepar, ibu masuk nggak ke api, Bu? Bu? Tidak lah. Jujur Ki Bu, jujur Ki. Bapak-bapak dah, kalau ibu-ibunya terbakar, Pak. Nangis, tapi waktu itu aja, setelah itu kawin lagi dengan yang lain, bapak-bapak itu. Kata bapak-bapak, jangankan terbakar, nunggu terbakar, sebelum terbakar saja sudah ingin kawin lagi. Bohong. Ya, bohong. Maka oleh karena itu cinta ini perlu biaya untuk memenuhi keinginan. Nah, kalau cintanya matre sekali, bubar cintanya itu, Pak. Artinya begini, dari teori ini bahwa kita mencintai orang dengan cintanya, karena makhluk itu tunggal dan Allah itu tunggal. Maka kita mencintai Allah mesti dengan cinta Allah kepada dirinya. Dan sifat itu sudah dijelmakan menjadi sosok yang dipuji-puji, karena itu jelmaan cinta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka disebut Al-Habib, kekasih. Muhammad, makul, dipuji-puji. Muhammad itu, Pak, dipuji-pujinya banyak. Kalau Mahmud dipujinya sekali. Hamid yang muji sekali aja. Mahmud dipuji sekali. Tapi Muhammad yang dipuja-puji. Ya. Dan Ahmad juga pemuja-pemuji. Maka dulu Ahmad, kemudian Muhammad. Dan dia juga Hamid, dan dia juga Mahmud. Ya. Bahkan pemuji yang banyak Hamad. Dan itu pun nama Nabi Muhammad SAW. Karena ada cinta di dalam dirinya. Siapa yang melihat Nabi, mabok dengan cinta itu. Nah tadi, kenapa kita cinta kepada diri kita? Hakikatnya itu adalah pemeliharaan Allah kepada kita. Kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa, Pak? Nggak ada. Maka kita tidak boleh bergantung kepada orang. Ya, istri kepada suami tidak boleh bergantung. Setiap saat dia pergi mati. Apalagi kalau kawin lagi, sakit rasanya di sini tuh ya, Bu. Sakit sekali. Ya. Maka tidak boleh bergantung. Kita melakukan segala kebaikan kepada pasangan itu ibadah. Dan Nabi sudah membacakan pahalanya seperti apa. Ya. Ada seorang punya anak perempuan aja, nggak ada punya anak laki-laki. Kata Nabi, yang punya anak perempuan 3 masuk surga. Sahabat yang punya anak 2 kan kaget, kok 3? Kalau 2 ya Rasulullah, masuk surga. Nah yang 1 juga kan, oh, kalau 1 masuk surga. Ya. Artinya bahwa kita menafkahkan anak kita itu ibadah. Ya. Surga seorang istri di laki-laki itu artinya ibadah, gitu. Jangan memaknakan yang lain, ibadah. Kita kalau bukan ibadah, hidup dalam rumah tangga itu membosankan, memboringkan. Nah, ini cinta. Nah, maka kita sendiri kalau tidak ada cinta kepada Allah, boring hidup ini, banyak boring. Coba, ya, saya telah menyelusuri itu puisi-puisi cinta dari sejak ada kisah cinta di dunia ini, semua nyanyiannya penderitaan. Kisah cinta hayawan itu, cinta jasmani itu, ya, ditinggalkan, ya, diduakan, ya, terus dikecewakan, dikhianati. Katanya cinta bahagia, tapi kenapa nyanyiannya itu derita?
bunuhlah aku dengan pedangmu, jangan kau bunuh aku dengan cintaku. Tapi kalau cinta mereka orang-orang sufi semuanya bahagia, ketentraman, ketenangan, kenyamanan, hilangnya kebosanan, hilangnya boring, hilangnya keletihan, hilangnya, karena itu cinta dalam rohani. Nah, maka untuk memiliki cinta dalam rohani, maka isinya dulu itu perlu kita penuhi. Itu sifat-sifat mulia itu adalah mengikut akhlak Nabi. Jika sempurna, maka cintanya sempurna. Baru kalau punya cinta rohani itu baru bisa mencintai orang lain, memelihara orang lain. Itu pun pada hakikatnya Allah memelihara orang-orang itu melalui makhluknya yang Allah kasih cinta. Allah sebagai pencipta baru bisa menyabari, meridhoi dan lain sebagainya. Lihat kisah Ahmad Ar-Rifai, kisah Ahmad bin Hanbal. Punya istri, itu punya istri, dan rata-rata mereka punya istri pertama wafat, lalu istri kedua. Yang istri kedua ini durhakanya bukan main. Tiap hari teriak-teriak. Punya suami ustadz kan kerjanya ngaji aja. Ya, kerjanya nulis, kerjanya dakwah. Nah, sedangkan ini perempuan matre, maunya jalan sono, jalan sini. Ya. Gitu. Matilah kita. Maka saya ketika nikah saya tanya, ya, bener mau dengan saya? Ya. Jika nikah dengan ustadz itu harus siap untuk tidak diperhatikan dan bersama-sama memperhatikan orang lain. Kalau mau, silakan. Itu pun Pak, sebelum dikawini ngomongnya mau, setelah dikawinin problem juga. Ya. Tadi saya sudah ajarkan trik-triknya dengan Kiai sendiri. Nah, itu juga cara untuk menjaga diri kita. Kenapa kita cinta banget ya kepada diri kita? Itu sebetulnya Allah menjaga diri kita. Itu adalah tentang tauhidul wihdah, tauhid ketunggalan. Ya, jadi wihdah itu tunggal, kalau wahdaniyah itu esa. Ya, kalau wahdaniyah itu ya, dari apa? Dari tunggal melahirkan banyak. Gitu. Dari tunggal melahirkan banyak. Dari esa, dari tunggal yang melahirkan banyak, itu esa. Tapi kalau tunggal memang tunggal. Ya. Maka disebut Allah itu al-wahdatul mutlaq, tunggal dan mutlak, gitu. Nah, maka kalau ingin mencintai orang lain bukan dengan cinta fisik, tetapi dengan cinta yang tumbuh dari rohani, baru boleh menyabari orang lain, menerima orang lain. Kalau cinta nafsu ini, kita kelihatan menyabari, sebenarnya bukan menyabari orang lain, menyabari dirinya sendiri, karena akan mendapatkan keinginannya. Kalau tidak, ngamuk, marah. Tapi kalau cinta rohani, ketika dia berbuat baik kepada orang-orang, berbuat jahat, nggak ada urusan, karena kekasihnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu yang kemudian yang kita dengar, orang-orang yang syuhud, orang berbuat jahat kepada dia tidak prediksi orang itu. Bahkan dia pandang orang itu sedang tertimpa musibah. Ya, dengan keburukan sifat itu saya diuntungkan oleh perbuatan dia, pahala. Dan itu dari Tuhan, bukan dari dia. Makanya jangan paksa orang untuk mengaku salah. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Dan kalau orang membela padahal salah, enggak salah, ya itu hak dia. Ya, kecuali untuk mendapatkan hukuman syariat baru harus diucapkan agar hukumnya benar.
Nah ini Maulid Nabi ini untuk mendapatkan akhlak mulia, gitu. Coba, tadi Allah berkata, jika engkau ingin mempunyai cinta Allah yang engkau gunakan untuk mencintai Allah, itu maknanya qul in kuntum tuhibbun. Jika engkau ingin mempunyai cinta Allah yang engkau gunakan untuk mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya, ambil cintaku di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah iman seseorang kecuali aku lebih dicintai dari anak, orang tua, dan semua orang. Ya. Bahkan Sayyidina Umar jawab, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari anakku, orang tuaku, istriku, hartaku, dan semua orang kecuali diriku. Itu pun ditolak lah. Ya. Nah di situ kita paham bahwa ternyata Sayyidina Umar ketika mengatakan illa nafsi, kata Allah, la ya Umar, cintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu. Berarti ada cinta kepada diri yang tadi kita ceritakan. Dan Nabi minta cintai aku lebih daripada cinta. Kalau diri nggak mampu mencintai orang lain ya dari selain dirinya, tapi yang Nabi minta, ikuti aku, ambil akhlak itu dan kau akan punya cinta rohani. Yang itu engkau gunakan untuk cinta kepada Allah. Aku keduanya. Innama bu'istu liutamim makarimal akhlaq. Baru bisa mencintai Allah. Makanya man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang sedang taat kepada Rasul itu sudah taat kepada Allah. Ya. Li'annal muhibba muti'un. Pencinta itu taat. Makanya man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Nah, maka Sayyidina Umar ketika dikatakan cintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu, maka Sayyidina Umar mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada cintaku kepada diriku. Dan Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, itulah kesempurnaan iman. Kan iman di sini. Ya. Maka boleh jadi ada dalam hadis salasun man kunna fihi zaqa ta'mal iman. 3 perkara, barang siapa yang memiliki 3 perkara itu, dia akan merasakan manisnya iman. Itu cinta ternyata. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul lebih dari yang lain. Yang kedua, cinta dan benci kepada orang karena Allah. Nah, cinta dan benci kepada orang karena Allah itu berarti cinta kepada Allah. Sama kan kalau misalnya ada orang cinta kepada seorang wanita, dia akan cinta kepada apapun yang berkaitan dengan wanita itu karena wanita itu. Cinta ayahnya, cinta adiknya, cinta abangnya, cinta kampungnya, cinta budayanya, karena kekasihnya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, baru kita melihat semua orang itu adalah ya, harganya seharga penciptanya. Maka dia tidak ingin menyakiti. Dan berharga setiap orang di matanya seharga Tuhannya, walau kana kafira. Meskipun kafir. Ya. Makanya ketika bicara cinta Nabi, ya, ini cinta yang cinta yang menyeluruh kepada seluruh alam semesta. Ya. Lihat Nabi bagaimana diperlakukan oleh orang kafir Quraisy. Ya. Nabi menyayanginya dan tidak membalasnya karena nggak punya selain itu. Ya, itu yang dia miliki, itu yang dia beri. Baqilu syai' la yu'ti. Kalau nggak punya, yang nggak bisa ngasih. Kita yang kita punya ini keburukan, maka sangka buruk, kata buruk, pandangan buruk, semua buruk. Nah, maka
Maulid yang diadakan itu sebetulnya untuk ittiba kepada Nabi, mendapatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika tidak, maka kita tidak mungkin. Nah, saya terus humor ya, ini mah humor. Saya ada punya buku judulnya Ulama-ulama yang Bujang. Ada berapa 40 kalau nggak salah sepanjang sejarah itu ulama bujang nggak nikah, Pak. Saya baca tidak ada satu pun orang sufi. Kata saya, ini ulama mungkin miskin cinta rohani. Ya, sehingga dia nggak kepengen mencintai orang lain. Lalu ketika saya baca tokoh-tokoh sufi, terutama para mursyidin, istrinya 4. Jadi ini yang dituduh ulama sufi jauh dari dunia, paling banyak dunia rupanya. Ya. Karena Allahu Akbar. dia adalah majla al-haq untuk menjaga manusia. Nah, maka lihat Sayyidina Ahmad Ar-Rifai itu kan kutub, punya istrinya, Pak. Nggak ada yang dalam sejarah yang lebih buruk dari itu mungkin. Muridnya semua minta ceraikan saja, Tuan Imam. Tidak. Apa dia bilang? Kalau aku ceraikan, apa ibadahku? Ini Allah yang ngasih, ini ibadahku. Dan kalau aku ceraikan, siapa yang sanggup menjadi suaminya perempuan itu? Ya Allah. Ya Allah. Itu saya nggak kebayang seorang imam, ya, Qutbul Aqta, ya, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, mursyid dalam tarekat Rifaiyah, muassis, pendiri. Ya. Dia seorang yang dikenal sangat tegas tapi lembut. Ya. Rupanya kewaliannya itu, Pak, karena sering dimarahi istri itu mungkin. Dia bilang begitu, kalau aku tidak punya istri seperti itu, aku tidak menjadi seperti sekarang ini, katanya. Ya. Maka kalau bapak-bapak istrinya mulai marah terus, itu tanda-tanda bahwa bapak sudah mau jadi wali itu, Pak. Ya, tetapi ada masalah lain, ya. Ketika istri Imam Ahmad Ar-Rifai bertanya bahwa apakah kamu ingin meninggalkan aku? Tidak, katanya. Kata si istrinya tuh, kecuali engkau meninggalkan aku. Tapi biar ngamuk-ngamuk, marah-marah, setia, dia nggak mau keluar, maka tidak diceraikan, ya, oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Nah, itulah orang yang cinta kepada Allah, ya, yang cinta kepada Allah, ya, dapat memelihara orang lain. Ya. Baru dia memuji, dia memaafkan, dia berbaik sangka, dia melupakan kesalahan, dia tidak punya penyesalan dan tidak punya, karena tidak ada yang tidak dari Allah. Dan itulah cinta, ya, yang hakiki namanya. Kalau cinta yang tadi ini itu al-hubbut tabi'i, ya, al-hubbut tabi'i. Kalau yang rohani, cinta hakiki. Nah, itulah yang disebut al-ukhuwah billah, ya, persaudaraan karena Allah. Kan ada seorang yang berziarah ke rumah saudaranya, bukan saudara kandung, maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengikutinya. Di tengah perjalanan ditanya, ila aina ya rajul, mau kemana kamu? Ila akhi, katanya, kepada saudaraku.
di kampung tertentu? Apakah engkau ada urusan bisnis kah, urusan yang berkaitan dengan kemanfaatan? Tidak. Illa ana uhibbu. Aku hanya mencintai dia. Maka akhirnya malaikat mengaku saya adalah utusan dari Allah, menyampaikan salam dari Allah, annallaha yuhibbuk, bahwa Allah mencintaimu. Coba siapa yang kita cintai dan siapa yang mencintai kita? Mahal harganya manusia itu, ya, seharga Tuhannya, seharga penciptanya. Dan itu hanyalah cinta rohani. Dan inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita maulid itu ingin mendapatkan cinta itu, hubbul habib, ya, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila orang cinta, mesti selalu minta maaf. Ya. Kan kalau pengantin baru itu kan sedikit maafkan ya deh, gitu kan. Itu cintanya itu masih utuh. Ya. Kenapa? Karena masih mendapatkan semua keinginannya dua belah pihak itu. Maka masih utuh. Sedikit-sedikit maafkan ya deh. Ya. Kalau istrinya kesandung pintu juga, pintu yang habis dimarah-marah tuh. Ya. Istrinya nggak salah. Nah, tapi bila sudah lama itu sumber salah itu istri terus. Istri pun mengatakan sumber salah itu suami itu. Ya, karena sudah mulai tidak mampu memenuhi keinginan pasangannya. Ya, sudah mulai letih. Ya. Itu sebab perlu kepada sifat karakter yang sama. Ya, kenapa ada orang menikah nggak cerai-cerai? Karena banyak kesamaannya. Ya, kalau suami istri yang satunya suka jalan, yang satunya enggak, ribut terus. Yang satunya suka kuliner, yang satunya enggak, mesti ribut terus. Tapi kalau yang sama-sama suka jalan, suka kuliner, ya, kekal sampai tua. Orang ada perbedaan, tapi perlu banyaknya kesamaan, munasabah ruqyah. Ya. Nah, maka Nabi menggambarkan bahwasanya mukmin itu seperti satu tubuh. Itu kalau tubuh rohaninya sama, baru satu tubuh. Kalau enggak, tidak. Itu kan perumpamaan seperti satu tubuh. Kita kan punya tubuh yang sama. Gitu. Boleh jadi manusia yang paling mengerti tentang manusia, dan kita hanya bisa bersama dengan manusia. Di mana-mana orang akan berkumpul berdasarkan kesamaan. Kita kalau pergi ke negara orang lain, kita cari orang Indonesia, Pak. Ketika ada, kita kejar. Meskipun orang Maroke. Ya, dari mana Pak? Dari Maroke. Oh, saya dari Mandar. Ya. Padahal yang satu nggak tahu Maroke, yang satu nggak tahu Mandar. Ya, tapi Indonesia. Begitu sampai di situ, di sana ada orang Sulawesi. Ditinggal tuh orang Maroke, dicari orang Sulawesi yang paling sama dengan dia. Rupanya orang Gorontalo. Ya. Pasti nanya, ada orang Mandar di sini? Ada, dia tinggal. Ya. Itu sebab Nabi mengatakan al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa talab. Ruh kalau sama, ya, dia akan menyatu. Ya. Tetapi kalau Pak Intanakaro, kalau tidak saling kenal, ya karena tidak sama, ya, ikhtalaf, maka akan berselisih jalan, berselisih pandangan, berselisih pikiran. Ya, begitu juga sifat-sifat fisik, kalau sama mungkin awet itu rumah tangga, ya, tapi penuh dengan keletihan, ya, penuh dengan ketakutan, penuh tidak ada ketentraman. Coba kenapa dalam perkawinan itu Pak ada sakinah, wa ja'ala bainakuma mawaddah warahmah. Ya, sakinah ini akhlak. Ya. Siapa yang bisa mencintai orang lain? Itu kan akhlak.
Dan orang yang bisa mencintai orang lain dengan cinta Tuhannya, ini akan memberi ketentraman. Ya. Ayat itu kan menunjukkan begini Pak. Ayat itu menginginkan tidak ada tempat yang paling tentram di dunia ini kecuali di sebelah pasangannya. Ya, ini istri, ini kursi suami, ini kursi yang paling sejuk, paling nyaman, tentram. Itu teorinya dalam Al-Quran. Tapi prakteknya, kata suami istri, kata tempat yang paling panas itu kursi sebelah istri itu. Ya, karena tidak ada ibadah di dalam rumah tangga, tidak ada mujahadah di dalam rumah tangga, itu tidak ada akhlak, nggak ada sakinah. Baru kata Allah kalau udah ada sakinah, baru waja'ala bainahuma, ya, baru Allah jadikan kesentraman yang sudah ada di tengah-tengah dia, mawaddah. Apa mawaddah? Al-hubbul khalis, cinta murni tanpa pamrih. Mau berbuat buruk istrinya, suaminya, mau tetap hubbillah. Nah, ini akan merubah ya, kehidupan rumah tangga dan akan menjadi rahmah. Suami rahmat bagi dia, bagi istri, istri rahmat bagi suami, orang tua rahmat bagi anak, anak rahmat bagi suami, keluarga ini rahmat bagi orang tengah masyarakatnya. Ya. Dan itu paduan antara cinta hayawan ya, dengan cinta robbani. Baru orang bicara, cintaku kepada suami mengantarku kepada Allah. Karena ibadah semua yang dilakukannya, baru ada cinta yang murni dari Allah. Kalau tidak Pak, ya, berantem terus. Istri saya itu Pak, saya selalu ajak baca kitab tasawuf Pak. Ada kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mengeluhkan lidahnya musibah Allah, berarti dia telah mengeluhkan Allah dan dia jatuh di mata Allah. Jadi istri saya Pak, kalau mengeluh terus saya kasih halaman kitab itu Pak, langsung diem Pak, ya, kayak FBI nangkap penjahat, langsung diem. Itu di rumah itu dihadirkan ibadah dan dihadirkan mujahadah dan dihadirkan dakwah. Ya. Dan semua itu dari maulid. Saya dulu tidak suka tarikat. Ya, saya tidak suka sekali dengan tarikat dan orangnya. Kebetulan orang yang saya tidak sukai orang tua saya sendiri. Dia seorang murabbi dalam tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya. Dan saya punya 171 keraguan kepada tarekat, kepada tasawuf. Semuanya bersifat akli. Saya berjanji kalau saya mendapat jawaban dan menaklukkan akal ini, saya akan bertekuk lutut kepada tasawuf. Ya. Dan rupanya ya, saya keliling ulama sufi, tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk mendapat jawaban itu, karena yang saya datangi yang tua-tua, ya, baru sebentar wafat, baru sebentar wafat, baru sebentar wafat. Akhirnya saya pikir ini harus cari yang muda supaya lama matinya. Ya, dapat guru yang muda, terus saya dialog dengan dia panjang-panjang, separuh dari tasawulan itu terjawab, dan dari jawaban itu yang membuat saya masuk tarikat.
Setelah masuk tarikat, separohnya terjawab melalui proses perjalanan. Maka sampai hari ini Pak, saya selalu menantang, silakan tanya tentang tasawuf. Karena ya, sudah berapa puluh tahun saya tidak pernah mendapat pertanyaan di luar 171 pertanyaan itu yang dulu saya ragukan dan saya mendapat jawabannya. Gitu. Dan yang saya tertarik dengan tasawuf apa? Ungkapan-ungkapan mereka, tidak ada orang jahat kepada kita. Setiap orang dirinya lah yang menghancurkan dirinya sendiri dengan perbuatan buruknya. Tidak ada orang lain. Orang lain ketika dia melakukan kejahatan itu sedang menularkan kejahatan yang ada dalam dirinya. Ya, menyuarakan, membentuk kepada tindakan. Itu sikap dia kepada sesuatu dari keburukan akhlaknya. Jadi nggak ada urusan dengan kita. Dan itu urusan Allah. Itu saya suka sekali. Tapi gimana memahaminya? Rupanya perlu ya hakikat Muhammadiyah itu. Perlu akhlak itu. Jadi akhirnya kesimpulannya Pak, kita ini perlu cinta hidup ini. Tapi cinta yang ini, bukan cinta yang itu. Ini yang menyamankan. Saya membaca dalam kitab orang sufi, qalbus sufi khalidun, katanya. Hati orang sufi itu abadi. Abadi itu apa Pak? Abadi itu ya, hanya hidup dalam satu sisi apa? Sisi warna kehidupan. Kan hidup ini yang bikin kita susah, habis enak nggak enak, itu jadi nggak abadi. Enak nggak enak, enak nggak enak, enak itu jadi nggak abadi. Kalau enak terus itu namanya abadi, atau nggak enak terus itu abadi, maka di akhirat itu abadi, neraka saja, surga saja. Nah, orang yang memiliki cinta ya, itu akan apa? Itu kenapa? Karena dia makrifat kepada Allah kan, cinta itu. Nah, orang yang memiliki cinta jadi melihat bahwa segala sesuatu perbuatan kekasihnya yaitu Allah. Dan kekasih apa yang dilakukannya pasti baik. Itu ada dalilnya Pak. Dalam hadis-hadis mengatakan kamu ketusuk jarum, kamu ketusuk duri, kamu dapat musibah, kamu letih, Allah hapus dosamu, Allah angkat derajatmu. Ya, Allah balas nanti di surganya. Kan ternyata nggak ada musibah itu. Ya. Setelah iman kan ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Memang aneh kehidupan orang mukmin itu. Dikasih musibah, sabar, jadi baik musibahnya. Dikasih Allah anugerah, bersyukur, jadi baik. Ya. Nah, orang yang mempunyai cinta, maka tidak pernah merasakan apapun yang ada musibah atau gangguan yang menimpa dia, itu dia pandang buruk, dia pandang positif, baik. Coba pengantin baru Pak, kalau kekasihnya nyubit ya, ketawa kan, suka gitu. Tapi kalau pengantin lama jangan coba-coba ya. Kalau pengantin baru dicubit, sebelah kiri minta sebelah kanan gitu. Bahkan ketika istrinya marah, kamu makin marah makin cantik. Tapi kalau udah pengantin lama ya, muka kamu itu seperti nenek-nenek gitu. Nah, baru itu penting. Nah, orang sufi itu orang yang melihat hakikat dirinya bahwa senantiasa dia baru. Karena dia hadis baru. Setiap hari itu berganti. Jadi nggak ada yang namanya keingetan masa lalu sampai terus masih sakit. Itu Pak, sia-sia hidup.
masih mikirin yang lalu, apalagi mikirin yang akan datang yang belum tahu. Maka dikatakan as-sufi ibnu waktihi. Orang sufi hidupnya hanya sekarang. Jadi baru terus. Jadi yang dia terima itu adalah yang baru dari Allah, dan itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Itulah cinta. Dan nggak pernah lama. Maka nggak ada penyesalan, nggak ada angan-angan, dan angan-angan itu menderitakan. Tulul amal disebutnya. Itu bukan keluar dari iman, ya, itu dari halusinasi. Seorang murid dipanggil oleh gurunya, "Aik, sini kamu sholat berjamaah kepadaku. Saya sedang terburu-buru, Tuan Guru. Boleh tak esok sholat berjamaah?" Kamu berpikir ada esok? Ya. Mikir besok aja nggak boleh, Pak. Meskipun, karena bukan berarti orang nggak menyiapkan untuk esok. Jangan salah paham. Esok itu tidak ada yang ada sekarang. Esok, kalau kita datang ke esok pun sekarang pada waktu itu, Pak. Jadi jangan sia-siakan sekarang. Berbuatlah sebaik-baiknya sekarang. Jangan dikosongkan waktu sekarang untuk ingat Allah, ya. Maka selama-lamanya kamu akan bahagia. Yang kemudian dinamakan masa lalu dan masa akan datang tetap bahagia. Dan itu bukan pandangan pikirannya, tetapi pandangan jiwa, pandangan batin. Itulah pandangan cinta. Makanya kata orang-orang sufi, Imam Ibnu Arabi mengatakan, al-hubbu huwa dini wa imani, ammahumu ya imanuhum as-salatu was-saum. Cinta itulah agama dan imanku. Adapun orang-orang agamanya adalah salat dan puasa. Nah, ini bahaya nih, dikira orang sufi tidak sholat, tidak puasa. Bukan. Semuanya dilakukan berdasarkan cinta, tapi mereka ya, melakukan berdasarkan amal zahir yang membosankan, yang memboringkan. Artinya tanpa cinta. Kan ada siaknya, al-hubbu. Ya. Maka ketika memahami perkataan sufi itu, jangan ditinggal itu balaghahnya tuh. Adabnya tuh jangan ditinggal. Adab sastranya maksudnya, ya, karena mereka mengatakan ada istilah begini, kullu sufiyin adibun wala aqsu, setiap sufi sastrawan dan tidak sebaliknya. Kenapa? Karena gejolak kebahagiaan nggak bisa diungkapkan kecuali dengan bahasa yang bernilai sastra. Nah, inilah kenapa maulid erat kaitannya dengan madrasah tarekat itu, karena dia media untuk mengangkat, mengenang, ya, mengedepankan, artinya meletakkan Nabi sebagai kudwah dan perlu disebut-sebut dan konsekuensinya dia merayakan maulid setiap minggu. Nah, di publik secara umum paling enggak setahun sekali. Ya, namun ruhnya ya, mesti hidup. Artinya ketika orang datang ke acara maulid itu mesti sudah dengan niat yang murni, ini ibadah. Apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sumbangkan, itu demi untuk mendapatkan cinta hakiki, yaitu hakikat Muhammadiyah, al-hubbul hakiki. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya pikir kita akan selanjutnya nanti kita akan daurah ya, kitab. Maka untuk zikra maulidin Nabi pada malam ini cukup sekian saja. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami meminta kesediaan dari guru kita ini untuk membacakan doa. Kami persilakan. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi amma barakatuhu mazidah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru wa 'azimu sultanih. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sahih ajsadana wa tawil a'malana wa farij kurbana wa kashif humana wa hammana wa ila khairi qaribna wa 'ala syari'at ibna waqti ya Allah hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa shifaan min kulli da'. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma asirna wa la tu'sir alaina. Allahumma asirna wa la tu'sir alaina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana wa kullu dhalika min indana. Allahumma ya Allah inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu ma fi asrarina fahmal ma'dziratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina ya isri. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah la tada'lana fi makanina adadan balila ghafarta wa la hamman illa farajta wa la illa fadaita wa isarata ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa yassir umurana wa yubarik majalisana ijtima'ana wa iftiraqana. Allahumma aktub bisalamata alaina wa ala al-hadirin wal hadirat wal muslimin wal muslimat. Aktub bisalamata alaina wa ala azwajina wa auladina wa dhurriyyatina rijalina syababina. Allahumma barik lana wa barik umurana wa barik ulumana wa barik a'malana wa barik a'marana. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu ma fi asrarina ya Allah faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana faqtina sulana rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.